era perkantoran nih Bu, itu mulai menjadi klaster baru. Itu gak terkecuali di gedung-gedung kementerian dan juga gedung-gedung pemerintahan seperti yang terbaru ini terjadi di DPRD DKI Jakarta kan ya Bu ya. Bagaimana Kemenpan RB menanggapi hal ini Bu? Iya, saya kira sebenarnya kalau bicara untuk perlindungan kepada ASN ya, itu sudah ada ya di SE nomor 58 tahun 2020 yang sudah saya jelaskan secara detail tadi. Intinya adalah bagaimana implementasi, apakah tadi berkaitan dengan flexible working arrangement yang ada pembagian tugas antara WFO dengan WFH. Jadi dengan WFH ini pun juga tergantung bagaimana dengan tidak hanya bagaimana kondisi yang bersangkutan dan keluarga, tetapi juga transportasi yang mereka gunakan itu juga menentukan. Jadi kami atau yang memang memiliki komorbid yang sudah kita ketahui ya, berbagai penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan macam-macam, itu biasanya itu udah WFH gitu ya. Nah, tetapi selain itu kita juga punya kewajiban, dan ini juga dilihat dari teman-teman yang WFO, jadi yang tetap berkantor, tapi teman-teman yang di rumah itu bukan berarti mereka cuti, mereka juga tetap menjalankan tugas. Nah, untuk yang di kantor ini saya kira kalau kita bisa menerapkan dengan baik ya, tidak hanya menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga kita menjaga stamina kita, ini sangat penting. Nah, kami di Kemenpan ya, selain tadi penerapan protokol kesehatan dengan ketat, yang ke kantor nggak boleh yang sakit gitu ya, kami pun juga diberi asupan tambahan, jadi vitamin, diberi juga berbagai macam alat pelindung diri, termasuk juga masker, termasuk juga face shield gitu ya, terus juga hand sanitizer, di setiap ruangan harus ada hand sanitizer, begitu juga makanan-makanan tambahan lain juga dalam rangka untuk memperkuat dan tetap berolahraga ya, tetap berjemur. Saya kira itu yang selalu didengungkan oleh pimpinan kami, oleh Bapak Menpan, Pak Sesmen juga selalu mengingatkan, dan kami ke bawah juga mengingatkan kepada semua jajaran kami, seandainya pun harus bertugas di luar kantor, maka mereka tentu pertama harus sehat dulu, yang kedua mereka harus mampu untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga menjaga kesehatan orang di sekitarnya. Saya kira demikian, sambil kita tentunya berdoa ya supaya ya insya Allah cobaan ini segera berlalu dan kita bisa bekerja seperti biasa. Nah, untuk memastikan nih Bu, apakah orang-orang atau pegawai-pegawai yang nantinya masuk ke kantor ini dalam keadaan sehat, apakah ada rapid test secara... Oh ya, betul. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa kami di kantor secara rutin rapid. Malah juga tidak hanya rapid tapi juga swab. Kami juga lakukan itu, apalagi kami juga sudah ada yang bertugas misalnya keluar instansi ya, harus keluar kota. Tentu ini rutin, bukan hanya untuk urusan keluar kota. Di kantor kami ini secara rutin rapid. Selain itu juga swab. Saya udah berapa ya? Swabnya udah 2 kali, rutin ya Bu ya? Udah mungkin 6 kali. Ya, jadi itu salah satu cara kita juga gitu ya, tentu juga ya menghindari kerumunan misalnya, dan juga berpesan kepada jajaran yang masih menggunakan transportasi umum. Tapi secara umum kalau dia menggunakan transportasi umum, jadi dilihat juga bagaimana kondisi morbiditasnya, komorbidnya seperti apa ya, dan juga tadi bagaimana dengan lingkungan kesehatan di rumah dan sekitarnya. Begitu. Nah Bu, selain dari yang sudah digaungkan secara terus-menerus oleh gugus tugas COVID-19, ini Bu, ada nggak pelatihan khusus yang memang dilakukan oleh Kementerian Pan RB dalam melatih pihak-pihak yang nantinya akan berhubungan langsung dengan masyarakat gitu Bu? Adakah pelatihan khusus untuk bagaimanakah menerapkan protokol kesehatannya dan untuk tindakan preventif jika terjadi hal yang tidak diinginkan? Kalau pelatihan, saya kira yang selama ini kami lakukan, kami bergandeng tangan dengan Kementerian Kesehatan. Kami melakukan sosialisasi paling tidak secara vikon itu sudah 10 kali selama pandemi ini ya, untuk teman-teman di daerah, termasuk juga dari pusat. Kami bergandeng tangan dengan Kementerian Kesehatan
selain tadi dari sisi pekerjaannya, dari sisi tupoksi, dan juga SE nomor 58 tahun 2020 itu kami berikan edukasi kepada penyelenggara pelayanan publik sambil juga menggandeng Kementerian Kesehatan. Jadi mereka memberikan materi yang khusus sangat spesifik ya, sangat spesifik. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai bagaimana seharusnya mereka bisa menjaga diri, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan supaya stamina bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu yang kami lakukan selama ini. Oke, lalu adakah insentif ataupun perlindungan khusus Bu yang diberikan kepada para pegawai yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat di tengah pandemi ini? Saya kira nggak ada kalau insentif khusus ya. Tapi kalau misalnya tadi saya katakan kami diberi bekal untuk menjaga kesehatan, jadi kami diberikan vitamin, diberikan alat pelindung diri gitu ya, dan juga terus melakukan, dihimbau untuk terus berolahraga, berjemur. Saya kira itu setiap saat. Dan kami jadikan budaya. Jadi setiap Jumat juga tetap olahraga dan berjemur ya. Itu dan satu lagi mungkin termasuk yang karena mereka menjalankan tugas dan mereka terkena, saya kira dari Kemenpan pun juga sudah memberikan santunan khusus untuk jajaran ASN yang mereka sakit ya semasa mereka bertugas. Jadi bisa dikatakan apa yang diterapkan saat ini mungkin bisa dijadikan budaya seterusnya untuk menjaga kesehatan masing-masing ya Bu ya? Iya, saya kira kalau untuk kesehatan dalam artian yang secara umum sebelum pandemi kami juga punya program gitu ya. Tetapi dalam kondisi pandemi ini memang ada hal-hal khusus yang berkaitan dengan penguatan stamina. Oke, nah ini terakhir nih Bu, mungkin Ibu dari Kementerian Pan-RB sendiri bisa memberikan pendapatnya nih terkait bagaimanakah Ibu melihat pelayanan publik yang ada di Kementerian PUPR Bu yang sudah diterapkan saat ini? Wah, saya sebenarnya sangat mengapresiasi ya Kementerian PUPR melalui Bu Sekjen. Kami secara rutin dalam masa pandemi ini malah khusus gitu bikin kegiatan untuk teman-teman di PUPR, dan sebelumnya pun juga seperti itu. Kementerian PUPR termasuk salah satu institusi pemerintah yang sangat peduli dengan pelayanan publik, dalam artian kebijakan-kebijakan pelayanan publik dari Kemenpan itu disosialisasikan secara khusus. Jadi nggak banyak nih kementerian yang memang fokus gitu ya. Melalui koordinasi kami, selain sosialisasi mengenai kebijakan pelayanan itu sangat luas ya. Jadi dalam kaitan dengan standar pelayanan, penggunaan aplikasi lapor, penggunaan aplikasi SIPP, juga berkaitan dengan inovasi. Nah ini Kementerian PUPR ini justru menurut kami mereka menyelenggarakan kompetisi inovasi sendiri. Jadi Kemenpan RB ini kan sejak tahun 2014 itu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Dan ini merupakan respon dari gerakan One Agency, One Innovation yang kami sudah gaungkan sejak tahun 2013. Jadi ada kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menghasilkan minimum 1 inovasi dalam setahun. Nah, dari Kementerian PUPR ini yang saya sangat bangga, dalam rangka mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenpan, mereka menyelenggarakan kompetisi internal. Nah ini, jadi ada kompetisi internal di bidang pelayanan publik khusus Kementerian PUPR. Kami juga ikut membantu, ikut mensosialisasikan, ikut melakukan pendampingan, dan hasilnya juga alhamdulillah kita sangat bersyukur. Sejak tahun 2015 saya kira Kementerian Inovasi dari Kementerian PUPR itu udah masuk ke dalam jajaran top 99 ya. Malah juga ada masuk top 45. Jadi di 2015, 2017, 2018 dan terakhir di 2019 masuk ke top inovatornya benar. Jadi dari 3.000 lebih inovasi per tahun, kita saring lagi menjadi 99 yang terbaik. Kementerian PUPR selalu masuk di jajaran itu. Setelah itu dari 99 disaring lagi menjadi top 45. Nah, Kementerian PUPR juga masuk ke dalam top 45. Jadi kami sangat berterima kasih. Kami yakin ini sudah menjadi semacam budaya ya di dalam
Kementerian PUPR untuk menghasilkan berbagai kreativitas, inovasi supaya pelayan menjadi lebih baik. Oke, kalau gitu berarti sejauh ini raportnya oke ya Bu ya? Oke banget ya. Termasuk untuk pengelolaan lapor kami juga sangat bangga ternyata sudah ditindaklanjuti ya untuk semester pertama tahun 2020 di bulan Januari sampai Juni ada sebanyak 242 laporan yang terkait Kementerian PUPR. Sudah selesai ditindaklanjuti 163, 37 masih dalam proses, masih kuning, 37 lagi belum terverifikasi, masih ada 3 yang belum ditindaklanjuti. Jadi kami sangat berharap semua kementerian lembaga termasuk Kementerian PUPR juga peduli terhadap aduan ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, karena disinilah ya justru letak daripada upaya kita untuk memperbaiki pelayanan publik. Jadi kalau dari PUPR ini yang paling banyak diadukan itu berkaitan dengan perumahan bersubsidi dan juga infrastruktur jalan. Kalau jalan-jalan rusak itu langsung termasuk perumahan bersubsidi tadi kaitannya dengan pengelolaan, pengelolaan perumahan, kelayakan fisik rumah, kelayakan lokasi perumahan, dan juga pembayaran cicilan. Saya kira ada hal-hal yang sangat menarik yang langsung menyentuh masyarakat. Oke, baik Bu. Nih, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan langsung kepada petugas-petugas yang melayani publik langsung ataupun dengan masyarakat juga di tengah era new normal ini, mungkin ada yang... Saya sangat berterima kasih ya, khususnya kepada jajaran ASN, kepada penyelenggara pelayanan publik yang selama masa pandemi COVID ataupun yang sebelumnya tetap memberikan komitmen yang tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini masyarakatlah yang nanti akan merasakannya. Dan kalau kita bisa melayani dengan baik, ya harapan kita tentunya ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau kepercayaan terhadap pemerintah ini juga menjadi semakin baik, ke depan perekonomian kita akan menjadi semakin baik. Investasi akan masuk dan pada gilirannya tentu kesejahteraan yang akan dialami oleh semua bangsa Indonesia. Teruslah berkomitmen, teruslah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk semua ya Bu. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa diskusi ataupun bincang-bincang kami di Ruang Bincang kali ini dengan tema pelayanan publik di era new normal. Saksikan terus tema-tema selanjutnya yang tentunya lebih menarik tetap di PUPR TV. Sampai jumpa.